kayak gini. Ini kelihatan arterinya. Ini ada arteri yang kiri, arteri coronaria sinistra sama arteri coronaria dextra. Kalau yang sini dextra, dia dari aorta ascendens bakal keluar dari aorta ascendens menjadi dextra sama sinistra. Kalau yang dextra dia bakal jadi ini PDA, posterior descending artery yang belakang sini, yang gede ini, sama ada marginal yang sini. Kemudian di sini ada circumflex yang naik ke sini. Kelihatan ya? Ini mas. Ya, yang sini. Sama di sini ada LAD, left artery descending artery. Terus di sini kan ada pucuk nih. Nah, pucuk ini pasti apex jantung. Nah, di apex jantung berarti ventricle sinister. Jadi kalian jangan bingung misal ditunjuk kayak gini, tak ini letaknya ada di mana? Ventricle sinister. Jangan bingung ya. Terus kalau misalkan ada di letak perbatasan antara ventricle sinister sama dexter, berarti kalian jawabnya septum interventricular gitu. Oke, terus misal ditunjuk arcus aorta gini, misal ditanya dari proximal sampai distal percabangannya, kalian harus jawabnya urut. Ya, fokus brachiocefalic. Ya. Ya, benar. Terus kalau ini misal ditunjuk ini apa? Auricula dextra. Iya, betul. Kalau ruangannya di atrium dextra. Oke. Sebenarnya bukan status nih. Tapi kalian tapi ini kalau buat soal jantung nanti bentuknya print out. Itu karena yang dimandatkan sama kami. Jadi kalau jantung jarang pakai print out dan printan gitu. Berarti nggak pakai ini mas? Auricula sinistra dia berhubungan sama auricula dextra. Benar ya? Iya. Ini dewasa nggak sih? Ya ini tempat baru kita udah kemarin gitu. Sorry. Pedes ya? Ini dia nyambung sama sini. Ini ada bolongan gede muara dari vena cava inferior. Kalau superior yang sini ya. Soalnya di bawah itu. Kalau sini muara dari ya vena pulmonalis. Kalau ini paru. Ini tukangnya ada mediastinum. Di dalam mediastinum ada jantung. Terus ini bronkus gitu. Jadi kan ini dua paru nih. Nah, dua paru sini itu kalau misal di dalam dua paru ada cavum pleura. Cavum pleura namanya mediastinum. Mediastinum ada yang superior, inferior. Nah, inferior dibagi jadi tiga, inferior medius, inferior anterior sama inferior anterior sama inferior posterior. Nah, kalau jantung dia ada di inferior medius, ya benar. Nah, di sini. Nah, kalau yang kaku-kaku ini itu namanya bronkus. Karena dia ada kartilagonya. Makanya dia lebih kaku daripada jantungnya ini. Ini kan lunak nih, kenyal. Kalau bronkus ini kaku gitu karena ada kartilago apa namanya? Anular trakea. Sorry, ini trakea bukan bronkus. Oke. Jadi trakea itu ada di anterior daripada jantung. Oke. Kita belajar sama sirkulator ya. Jadi sering kita belajar ini. Jadi arteri itu kalau menurut ukurannya ada tiga, ada besar, sedang, sama kecil. Kalau besar ada contohnya. Ini ya. Kalau arteri sedang, kalian jawab semuanya aja boleh. Yang kalian udah belajar di ekstremitas superior misal ada arteri brachialis, femoralis, kemudian arteri radialis, arteri ulnaris, terus ya kalau arteri kecil ya arterial apa? Oke. Kalau menurut akhirnya arteri itu dibagi jadi dua, ada yang terminal sama yang fungsional sama fungsional. Kalau terminal
berarti dia cuma ada satu doang di sini, nggak ada anastomosisnya, nggak ada percabangannya. Dia misalkan dia terblokir, maka dia akan rusak. Nah, kalau misalkan dia ada percabangan di sini, misal dia keluarin satu, berarti masih ada cabang lain, jadi masih aman. Nah, salah satu contoh yang di sini misal terblokir adalah ada retina. Retina itu kan mata cuman ada satu true terminal. Jadi misalkan dia terblokir sama satu aja, itu bisa menyebabkan kebutaan, namanya retinopati. Nah, penyumbatannya itu ada banyak. Bisa karena dia makan lemak berlebihan, makan lemak. Lemaknya berlebihan terus nyumbat di sini, atau enggak terlalu kecil pembuluh darahnya, tensinya terlalu tinggi. Nah, misal tensinya terlalu tinggi maka bisa pecah. Ini cabang-cabangnya kalian pelajari aja. Nah, ini kalian pelajari. Udah pernah ekstremitas superior ya, udah kematian, harusnya udah sedikit paham. Sampai ujung-ujung juga. Gimana? Gak usah sih. Menurutku kalau sistem sirkulatornya ini cukup yang besar-besar aja ya. Sampai radialis atau ulnaris aja gitu. Terus ada ini baru sama yang reseptor. Kalau ini di fisiologi, ini di biokimia. Ya kalau baru reseptor dia itu sensitif sama tekanan. Jadi misalkan tekanannya terlalu rendah, ya misal pembuluh darahnya itu terlalu gede gitu, dia akan Suaranya di kesini. sini apa namanya, akan di sensor di sini sama baroreseptor. Nah, baroreseptor ini dia misal ada tekanan terlalu rendah akan dikirimkan ke otak, terus ditinggikan lagi, akan diaktifkan sistem simpatis buat menekan jantung gitu. Sama ada kemoreseptor. Di sini kemoreseptor itu dia menilai kadar asam basa atau pH-nya. Jadi misalkan dia terlalu basah, berarti dia akan mengkompensasi dengan cara mengasamkan. Ya, caranya gimana? Caranya dengan bernafas secara cepat, maka CO2-nya akan masuk ke dalam darah. Ketika CO2-nya banyak, maka kadar asamnya akan meningkat. Kalau misalkan terlalu basah, maka gimana? Ya, kalau terlalu basah nanti pakai ginjal ya. Jadi ada metabolik, respiratorik sama metabolik gitu ya. Alkalosis sama asidosis gitu. Jadi sebenarnya itu yang penting kalau di paru ya, soalnya dia berhubungan sama asam basa. Oke, next ini dihafalin sendiri aja. Ini dihafalin bisanya sih, ini jarang keluar responsi, tapi kalau bisa dihafalin. Ya, misalnya yang kayak gini jalannya responsi biasanya keluarnya apa? Kalau yang keluar di jantungnya biasanya. Arteri jantung berarti mas. Arteri jantung sama embriologi jantung itu sering keluar. Sama kartu, terus sama perjalanan arteri jantung sering keluar. Kalau kayak gini jarang. Tapi harus dihafalin juga, siapa tahu dari keluar. Kalau aku dulu ngapalinnya adalah sesuai dengan letak organnya. Jadi ngarang misal ini ditunjuk di toraks. Nah, di toraks ada organ apa aja? Ada esophagus, perikardium, ada costae. Nah, nanti kalian nanti jawabnya kayak ini. Ada di costae, jalan berarti subcostalis, di bawah costae, ada di costae, intercosta, di antara costae, sama ada esophagus, ada perikardium gitu. Dan dia jadi kalian hafalin strukturnya dulu. Nah, strukturnya itu berada di toraks atau di abdomen. Nah, kalau misalkan di toraks berarti kalian bisa mengarang ini. Biasanya aku dulu gitu kalau pas jadi praktikan kayak kalian. Nah, abdominalis pernah kalian pelajari ya. Bedanya visceral itu organ dalam. Kalau parietal dia luarnya, bukan organ ya. Kalau parietal itu bukan organ. Kalau visceral itu organ dalam. Oke, vena. Vena itu bedanya dengan arteri. Kalau vena ada punya katunnya ya.
Jadi vena itu kan dia masuk ke dalam jantung, dia nggak bisa dipompa sama jantung karena dia jauh dari jantung kan. Jantung dia ke arteri, ke arteri sedang, ke arteri kecil yaitu kapiler, kemudian masuk ke dalam venula. Venula yaitu vena yang paling kecil. Terus kemudian ke vena sedang, vena besar. Nah dia nggak bisa dipompa sama jantung, nggak ada tekanan yang memberikan dia supaya bergerak. Nah makanya dia ada katup. Dia itu pakainya ini tekanan rendah, dari tekanan Tinggi ke rendah. tekanan rendah ya, dari tekanan rendah, dari ya dia pokoknya mengalir ke daerah tekanan yang rendah atau tekanan tinggi ya. Iya, tinggi ke rendah. Rendah ya. Iya, intinya dia mau ke atrium kanan. Nah, biasanya orang-orang itu pada numpuk di kaki gitu, karena dia misal terlalu banyak duduk, nggak banyak berdiri. Gitu. Nah, supaya dia darahnya bisa naik ke atas, makanya dia perlu ditahan sama katup. Nah, katupnya namanya apa? Ya, valvula venosa. Ini penting, muara dari semua vena bagian atas yaitu vena cava superior. Kalau bagian bawah namanya Inferior. nah ini ada truncus brachiocephalic yang penting ya, atau vena anonyma ada kanan sama yang kiri. Dia bakal udah selesai ya? Saya aku mau jelasin embrio. Hah? Ya, vena azygos ada dua, azygos kanan sama azygos kiri. Kalau yang kiri namanya hemiazygos, yang bawah namanya hemiazygos. Kalau yang atas hemiazygos aksesoria. Gitu. Ini sistem sirkulasi janin harus kalian hafalin. Nah bedanya dengan orang dewasa adalah kalau jantung pada anak kecil dia atriumnya masih membuka, namanya adalah foramen oval. Ya, kalau udah besar namanya fossa oval, udah tutup jantung. Karena kenapa? Karena ini kan aliran darahnya ductus venosus, placentanya adalah vena umbilicalis. Nanti dia masuk ke dalam ductus venosus. Ductus venosus bakal masuk ke dalam vena porta hepatis. Dalam beberapa sumber dia masuk ke dalam vena cava inferior langsung. Jadi kalian boleh jawab vena porta hepatis atau vena cava inferior. Dia masuk ke dalam sini, lalu ke dalam atrium dexter. Gitu. Nah karena ini darah kaya akan oksigen, maka dia nggak mungkin dong masuk ke dalam paru-paru, makanya dia harus ke dalam seluruh tubuh. Makanya dia digolongin dulu pada kecil. Lewatnya atrium sinister. Atrium sinister dia masuk ke dalam ventricle sinister supaya ke dalam seluruh tubuh. Gitu. Nah pada saat besar, nggak cukup kalau embrio. Ini sistem limpatik intinya kanan sama ke kiri. Gitu. Udah. Thank you. Ada pertanyaan nggak? Embrio nanti gimana, Mas? Yang buat responsi? Oh, buat responsi nanti ada tentiran. Oh iya, oke deh, baiklah. Terima kasih, Mas.